وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي السيد الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di Masjid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Simpang Timun, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali nikmat Allah bersama kita di tengah guyuran hujan. Kita pun bisa juga datang ke sini. Mudah-mudahan tidak masuk angin lah, tapi masuk iman. Dan mudah-mudahan juga semakin besar pula pahala yang Allah berikan. Semoga hujan yang turun membawa rahmat dan manfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Dan kita pun datang dengan penuh rahmat dan barakah. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa menyertai kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah berjuang dengan sepenuh tenaga, sepenuh kemampuan yang Allah berikan kepadanya, sehingga Islam ini sampai kepada kita terang benderang, malamnya saja seperti siang. Semoga tak tergelincir kaki kita, tak tersilap atau terselip lidah kita, dan tidak pula melenceng hati kita dari apa yang telah beliau ajarkan, walaupun sangat banyak syubhat dan godaan. Semoga Allah mudahkan kita melewatinya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, selanjutnya menyambung pembahasan tentang al-iman bil Qur'an. Al-iman bil Qur'an. Karena setelah beriman secara global, secara garis besar kepada semua kitab-kitab yang Allah turunkan, tentu karena Al-Quran adalah yang terbesar di antara semuanya dan yang masih kekal pengamalannya, maka kita pun harus membahasnya secara spesifik pula, seperti yang dikatakan atau dituliskan oleh para penulis di sini. Berkata para penulis, rahimallahu al-jami', khasa'isul imani bil Qur'an. Khasa'isul imani bil Qur'an itu spesifikasi atau kekhususan atau kekhasan atau keistimewaan. Al-iman bil Qur'an, beriman pada Al-Quran. Apa istimewanya dari yang lain? Qalu al-imanu bi kutubillahi ruknun azimun min arkanil iman ala ma taqaddama taqdiru.
seperti yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun besar dari rukun-rukun iman. Walamma kana al-Qur'anul azim huwa al-kitabun nasikh lil kutubis sabiqah wal muhaimin 'alaiha wal muta'abbad bihi li'amati tsaqalain ba'da bi'tsati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nuzuli hadzal kitabi alaihi ikhtassa al-iman bihi bi khasa'is wa mumayyizat. Tatkala Al-Qur'anul Azim adalah kitab yang menasakh semua kitab terdahulu. Menasakh artinya membatalkan semua hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab sebelumnya dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Semua yang ada dalam kitab-kitab tersebut sudah di amandemen, sudah dinasakh dengan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wal muhaimina 'alaiha, dan menguasai semuanya. Wal muta'abbada bihi di ammati tsaqalain, yang dijadikan sebagai sarana ibadah bagi semua makhluk dari jenis jin maupun manusia maupun jin. Ba'da bi'tsati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai sejak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuzuli hadzal kitabi alaihi, dan turunnya Al-Qur'an ini kepadanya, ikhtassal iman bi khasa'is, maka beriman kepada Al-Qur'an memiliki beberapa kekhususan, wa mumayyizatin, dan keistimewaan, la budda min tahqiqiha, yang mesti diaplikasikan, direalisasikan, lil imani bihi, supaya kita benar-benar beriman kepadanya, bil idhafati ila ma tamma taqriruhu min masaila, di samping yang sudah disebutkan atau masalah-masalah yang sudah disebutkan sebelumnya tatkala kita mengaplikasikan iman kepada kitab-kitab secara garis besar. Jadi di samping yang sudah kita sebutkan daripada masalah-masalah yang mesti dilakukan supaya sempurna iman kita kepada kitab-kitab, maka beriman pada Al-Quran memiliki kekhususan tambahan daripada itu. Apa kemarin? Beriman, bagaimana cara beriman pada Al-Kutub itu kemarin? Satu, mengimani bahwa turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, lah hilang dia kaji. Bahwa turunnya dari Allah Tabaraka wa taala. Terus diperintahkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Terus tak seorang kaji dan contoh bahwa Al-Quran, bahwa kitab-kitab tersebut wajib diimani semuanya. Kufur kepada sebagiannya, kufur kepada sebagian yang lain. Dan bahwa semua kitab itu adalah hujjah antara hamba dengan Allah Tabaraka wa taala. Nah, di samping itu semua, Al-Quran ada lebih tambahannya lagi. Apa itu? Qalu wa hadhil khasa'is hiya, keistimewaan ini yaitu al-awwal i'tiqadu umumi da'watihi wa shumuli syari'ati allati jaha biha li umumi tsaqalaini minal jinni wal ins. Meyakini bahwa dakwah yang terdapat dalam Al-Quran dan syariat yang ada di dalamnya berlaku
secara general, berlaku secara umum bagi semua makhluk hidup dari jenis jin dan manusia. Jadi keyakinan kita bahwa Al-Quran ini berlaku secara umum kepada semua jenis jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi tidak ada kau tu orang Arab je Quran kau tu orang Arab ujungnya orang Indonesia adalah agama Islam Nusan dan tidak ada semuanya. Kau jin protes pula ada jin jin apa nama jin Nusantara dah. Nah, nanti mereka bikin pula agama Islam, akhirnya rusak Islam semuanya. Nah, keyakinan bahwa Al-Quran syariatnya berlaku umum. Nah, la yasau ahadan minhum illa al-imanu bihi. Tidak ada jalan bagi seseorang kecuali beriman kepadanya. Kalau ingin selamat, tidak boleh seorang pun dari kalangan jin dan manusia kecuali wajib beriman kepada Al-Quran. Wala ayya'budullaha illa bima syuri'a bihi, dan tidak boleh pula mereka beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan dalam Al-Quran. Ini keyakinan. Ini harga hidup harga mati. Nah, harga hidup harga mati. Apa makna harga mati itu? Apa makna harga mati? Tidak bisa ditawar lagi. Itu maknanya harga mati. Ya, tak bisa ditawar lagi. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Itu berarti tak beriman saja. Selesai. Kalau ada orang yang tidak meyakini ini, kita katakan tidak beriman pada Al-Quran. Tidak beriman pada Al-Quranul Karim. Nah, kan ada yang sebagian bicara dengan akalnya saja. Jangan, tidak perlu Anda melihat bagi di khususnya menjelang hari tahun ini, jangan lihat agamanya, tapi lihat apa yang dibuatnya terhadap kita. Masa orang baik-baik yang suka senyum, suka membantu, masa kita membencinya? Sahih? Ini kalimat manis tapi mengandung racun. Nah, mereka kan saudara kita, saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwan. Nah, saudara itu adalah beriman. Kalau mereka beriman dengan Al-Quran, na'am, saudara kita. Kalau tidak, enggak. Tapi berarti mereka musuh kita. Tanya sama mereka kalau mereka musuh kita. Coba tanya mereka musuhnya atau tidak kita. Wih, tanya sama orang-orang itu yang di luar Islam, mereka benci tak sama orang Islam? Antum mengada-ngada ini, provokator antum. Provokator antum. Buktinya ikhwan kaum muslimin. Ya, antum kan tak buta, tak tuli kan? Itu mereka memerangi saudara kita Palestina karena sayang atau karena cinta? Tayyib yang kemarin yang mengadang orang yang aksi bela Palestina, orang hanya mengumpulkan dana, beri sokongan untuk kemerdekaan orang yang dijajah. Mereka tidak tahu rupanya ya. Mereka serang dengan alasan ini dan itu. Na'udzubillah. Kaum muslimin. Jadi kalau mereka cinta sama kita, tidak akan mereka lakukan itu. Tidak ada ceritanya di kamus agama manapun bahwa saya sebagai orang Islam mencintai orang agama lain. Sama, mereka juga mencintai, tidak mungkin mencintai orang Islam. Buktinya, antum kekurangan bukti juga lagi sih. Kekurangan bukti lagi. Negeri ini berapa tahun dijajah? Berapa? Iya orangnya.
Karena cinta atau karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak ada yang lebih menyayangi umat manusia dibanding umat Islam. Alhamdulillah. Tapi mencintai tidak. Mencintai tidak. Karena cinta. Apa cinta harusnya? Hah? Nampak beko uang tino ancak musikin. Sayang tak aku nengok. Itu langsung cinta. Jawablah. Cinta itu harga mati. Cinta itu lain. Sayang dan menyayangi itu lain. Jadi tidak bisa disamakan saya. Paham ya? Kalau sodon wak cintai sodon wak ya. Tidak aman dunia loh sih. Tidak aman dunia. Sampai rumah wawo dulu yang punya. Aduh, tidak nancak tadinya. Tapi musikin langsung cinta reng orangnya. Apa kira-kira jawaban? Jadi tidak mungkin kita mencintai semua. Orang yang mencuri dosa kan? Mungkin tak untuk mencintai orang pencuri? Mungkin? Tidak. Tak mungkin kita mencintai orang yang pendosa. Jangankan orang yang tak mencuri, orang yang kojo main juga kojo, tak pernah sama kojo, tak pernah salat. Leo nengok, cinta tuh? Tidak. Jadi jangan sampai ada cinta orang-orang Yahudi, kemudian orang kaum musyrikin. Tapi ada yang benci juga, tapi tidak seperti Yahudi Nasrani, tidak seperti Yahudi dan musyrikin. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani dibanding Yahudi, tidak seperti Yahudi membenci kita. Tapi mereka sayang atau benci? Tanya mereka, tanya mereka. Dalam ajaran agamanya membenci yang bukan agama mereka. Dan itu sah, dari dulu sah. Yang tidak boleh itu adalah menzalimi mereka. Sah? Menzalimi tak boleh. Mengganggu mereka tak boleh. Tapi kalau membenci itu wajib. Karena apa? Dosa mencuri dosa besar, tapi dosa kafir lebih besar. Dosa berzina dosa besar, tapi dosa syirik lebih besar. Jelas ya? Dosa menjajah itu dosa besar, tapi dosa menyekutukan Allah itu jauh lebih besar. Itu perlunya kita. Nah, kalau mereka tidak beriman pada Al-Quran, kita katakan mereka bukan orang beriman. Kalau orang tidak beriman, masuk dia surga? Enggak. Nah, siapa yang syirik masuk surga? Enggak. Ini Isa bin Maryam yang mengatakan itu kepada kaumnya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Dalam Al-Quran disebutkan. Isa yang mengatakan itu kepada kaumnya. Tetapi pengikut yang belakangan menyekutukannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas ya? Nah, baik, jadi tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan dalam Al-Quran. Terus ibadah agama lain? Tidak diterima. Tidak diterima. Terus mereka menyangka diterima? Ya, berapa banyak orang musyrikin menyangka diterima. Sah? Orang-orang yang menyekutukan Allah menyangka ibadahnya diterima. Orang animisme sendiri menyangka ibadahnya diterima. Orang yang melakukan bid'ah menyangka agamanya diterima. Sah? Tetapi dalil-dalil menunjukkan orang syirik tidak diterima amalnya, orang kafir tidak diterima amalnya, orang bid'ah tidak diterima amalnya. Terus mana yang diterima? Orang Islam. Itu mungkin kita katakan, oh sama-sama berdasarkan keyakinan mereka diterima, serahkan aja lah sama Allah nanti urusannya.
Ya Syekh, kita suruh sekarang berkeyakinan. Memang semua terserah Allah nanti, betul. Tapi bukan berarti kita harus tidak yakin bahwa Allah menghukum orang kafir. Bukan berarti kita tidak boleh meyakini yang diterima hanya agama Islam. Tidak. Jelas ya? Nah. Berkata qala Allah tabaraka taala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Al-Furqan 1. Maha tinggi Allah, maha barakat Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya liyakuna lil 'alamin nazira, agar menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam. Kalau semesta alam berarti Al-Quran ditujukan kepada semua atau alam semesta, kepada alam semesta. Jadi tidak ada lagi, oh saya orang Jawa misalnya, saya tidak mesti ikut Al-Quran kan bahasa Arab, tidak. Atau betulnya Jordan tidak atau nenangnya, tidak bahasa awak Quran dulu, tidak bagian awak Arab ajarannya, tidak bisa. Tidak bila pun orang Minang ba'alo, awak orang Minang ba'alo kan nama mengikuti Al-Quran, awak pandai bahasa Arab, tidak. Liyakuna lil alamina nazira, menjadi beri peringatan bagi apa? Bagi alam semesta. Jadi meyakini Al-Quran berlaku umum bagi semua alam. Nah, ahsantum. Wa qala ta'ala mukhbiran ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah berkata pula memberitahukan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini untuk aku beri peringatan kepadamu dan kepada siapapun yang sampai Al-Quran kepadanya. Berarti tak ada batas. Kalian wahai orang Arab, Makkah, Quraisy, dan orang Ansar, dan semua orang Arab, waman balagh, dan siapapun yang sampai Al-Quran ini kepadanya. Al-Quran sampai ke Indonesia, berarti berlaku bagi umat Indonesia. Al-Quran sampai Afrika, maka berlaku bagi orang-orang Afrika. Sampai ke Rusia, berlaku bagi orang Rusia. Tapi mereka tidak umur, saatnya sang Arab itu lu tidak jauh murah. Kenapa tidak jauh murah? Apa alasan? Sama je alasan awak. Tidak sesuai je kaji awak dengannya. Kerana tidak sesuai je kaji awak. Pocah umat. Itu dia alasan. Pocah umat dengannya. Itulah alasan orang kejahilian dulu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Naam, farraqa jam'ana wa saffaha alihatana wa qata'a arhamana. Dia memecah belah persatuan kita, memutuskan tali silaturahim, dan membodoh-bodohi Tuhan-Tuhan kami. Jelas ya? Jadi sama alasan orang yang tidak menerima Al-Quran dari dulu sampai hari ini, sama, tidak sesuai dengan, tidak sama kaji jawab. Saya juga sama. Dia ingin mereka kaji Al-Quran menyesuaikan dengan yang mereka yakini, yang mereka ikuti selama ini. Jelas ya? Nah, jadi Al-Quran harus mengikut. Makanya kalau Al-Quran mau ikut, kami ikut. Kalau Al-Quran tak mau ikut, kami tak mau ikut. Tuanan kan tak di download undian ini atau undian Allah Ta'ala? Ya Mas Syekh, mana kau ada download undian awak atau undian Allah Ta'ala? Kalau undian awak banyak undian lah. Baiman warab, awak lah ada Allah. Baiman wacu, Wah Jawa ada Allah. Wacu aslinya sama-sama mirip juga Arab ni kan.
Iya kan? Kan wacu kalau makan nomor satu bahan dah laju-laju. Kalau suhu kojo nanti teracik dulu. Iya banyak sih. Iya banyak. Hah? Ngawangnya wacu kau agak. Iya enggak. Kalau enggak, coba diperbaiki. Kalau enggak iya alhamdulillah loh. Tapi contoh iya ya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Maka Al-Qur'an diturunkan untuk peringatan bagi orang Arab dan orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an dari kalangan non Arab. Kenapa dia bahasa Arabnya? Nabinya berbahasa Arab. Bukan berarti Al-Qur'an hanya untuk orang Arab. So kalau gitu nanti wawal yang lo kan agama Nasrani pakai bahasa apa? Injil Ibrani kan? Tapi ada bahasa Inggris nih, ada bahasa Afrika, ada bahasa Indonesia. Padahal itu agama yang aslinya hanya untuk kalangan sendiri. Sedangkan Al-Quran untuk semua umat dan semua kalangan. Mas waktu saya? Hah? Subhanallah. Hah? Nanti lalu. Baik. Karena waktu kita dengarkan azan dulu. Nah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله
Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, ini dalil bahwa Al-Quran menjadi hujjah Allah bagi hamba-hambanya yang sampai kepadanya Al-Quranul Karim, hingga berlaku umum tanpa batas teritorial, tanpa batas wilayah, dan tanpa batas bahasa, ras, dan suku, dan bangsa. Wa qala ta'ala ikhbaran 'anil jin. Kemudian Allah memberitahukan pula tentang jin, apakah masuk atau tidak. Qala inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih. Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jinni. Nah, ila akhir. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, wa qalu inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bihi. Kami mendengarkan Quran yang menakjubkan. Quran yang menakjubkan. Yahdi ila rusd, membawa petunjuk ke jalan yang benar. Fa amanna bihi, lalu kami beriman kepadanya. Dan dalam hadis-hadis dijelaskan Nabi SAW diundang oleh jin untuk menyampaikan ilmu kepada jamaahnya. Jadi ada juga tabligh akbar di kalangan jin. Kalau dia undang tuan-tuan, apa tuan-tuan ya? Nah, ya, Nabi SAW pergi ke tempat mereka untuk mengajarkan mereka agama Islam. Baik, yang kedua, al-thani, di antara kekhususan Al-Quranul Karim. Kenapa disebut kekhususan? Karena kitab yang dulu, Taurat, khusus Bani Israel. Injil, khusus Bani Israel. Zabur, khusus mereka. Sedangkan Al-Quranul Karim berlaku umum. Berlaku bagi umat atau bangsa Arab yang darinya diutus Nabi SAW, dan berlaku untuk yang ajam, yang tidak berbahasa Nabi SAW. Yang kedua, i'tiqadu naskhihi li jami'il kutubis sabiqah. Meyakini bahwa Al-Quran menasakh semua kitab yang terdahulu. Ini wajib diyakini. Artinya, orang yang tidak meyakini itu dan menganggap bahwa Injil dan Injil, Taurat dan Zabur masih berlaku, berarti imannya pada Alkitab, Al-Quran batal. Ya. Karena dia masih menganggap itu berlaku, padahal Al-Quran mengatakan sudah tidak berlaku. Fala yajuzu li ahli al-kitab wa la li ghairihim ay ya'budu Allah ba'da nuzul Quran bi ghairihi. Maka tidak boleh bagi ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, wala li ghairihim, dan tidak pula bagi selain mereka, ay ya'budu Allah ba'da nuzul Quran bi ghairihi. Mereka beribadah kepada Allah dengan selain Al-Quran. Setelah Al-Quran, mereka tak boleh memakai ibadah-ibadah yang ada dalam kitab-kitab mereka itu. Tahu caranya tak ikut agama orang? Bapaknya akan mengikuti Al-Qurannya, tak beriman ke Al-Quran lah. Tahu apa ya? Syekh. Hah? Kalau tidak beriman, tidak akan ikut dia lah. Atau maka disambut dengan orang itu, maka disambut dengan orang kafir. Mereka tidak beriman. Lawan iman tentu kafir. Itu kan mau ngilah sampai kafir. Inyo tidak mau sampai kafir lah. Kan tidak mau sampai kafir lah. Mereka yang bilang, inna kafarna bima ursiltum bih. Kami mengingkari apa yang kalian diturunkan kepada kalian. Tahu orang bela-belanya. Inyo sendiri tidak mau sampai kafir. Awak lu nang isonya pi orang kafir. Tu lewat iman doh. Ini level iman. Nah, kalau orang beriman, orang kafir itu sendiri, mengakui mereka orang kafir. Kafarna bima ursiltum bihi. Kami kafir kepada apa yang kalian diutus menyampaikannya.
Mereka kafir. Nah, tahu bela-belanya, tidak boleh sampai kafirnya. Di mana surat Al-Kafirun? Nanti dalam surat Al-Kafirun lakum dinukum huwa liyadin. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fala dina illa ma jaa bihi. Tidak ada agama yang diterima kecuali yang dibawa oleh Al-Qur'an. Wala ibadata illa bima syara'a Allah fihi. Tidak ada ibadah yang diterima kecuali yang disyariatkan dalam Al-Qur'an. Wala halala illa ma ahalla fihi. Dan tidak halal kecuali yang dihalalkan Al-Qur'an. Wala haram illa ma harrama fihi. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima daripadanya. Tak akan diterima. Ali Imran ayat 85. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga firman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah." Sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, kepadamu dengan hak, membawa kebenaran, litahkuma bainan nas, bima arakallah, supaya kamu menghukum di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Jadi bukan dengan apa yang Allah ajarkan kepada selainmu, tapi kepadamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nisa 105. Wa qad taqaddama fi hadis Jabir bin Abdullah. Sungguh telah terdahulu di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an qiraati kutub ahli kitab, terhadap para sahabatnya membaca kitab-kitab ahli kitab. Seperti kepada Umar radhiyallahu anhu, Nabi larang. Umar, syaitan ini takut kepadanya, dilarang oleh Nabi membaca Taurat, dilarang. Apalagi kita yang awal ketakutan sama syaitan, ya, maka jangan coba-coba baca kitab mereka. Jangan coba-coba baca kitab mereka. Wallazi nafsi biyadihi. Nabi katakan dalam hadis itu, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna Musa alaihissalam kana hayyan, masih hidup, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani, tak ada jalan baginya kecuali mesti mengikutiku. Jadi Musa kalau hidup hari ini tak diterima imannya kecuali ikut Nabi, apalagi yang bukan Musa. Jelas? Andainya Nabi Isa alaihissalam ada di samping kita hari ini, tidak boleh ikut kecuali ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam keyakinan kita, dalam hadis-hadis sahih, ya, bahwasanya nanti Isa akan turun di akhir zaman. Pakai hukum apa dia? Pakai Injil atau pakai Al-Quran? Pakai Al-Quran. Betulnya Nabi alaihissalam ketika mengatakan, andainya mereka masih ada, mereka tak boleh kecuali mengikut Nabi SAW. Nah, Nabi Isa saja paham itu. Semoga para pengikut Nabi Isa juga memahaminya. Dan kepada pengikut Nabi Isa yang menyalahi perintah Nabi Isa, semoga diberikan hidayah. Ini banyak lah yang mengagumi, khususnya menjelang tanggal 25. Banyak pula yang mengagumi. Ya, subhanallah. Jadi memang dikabarkan oleh Nabi SAW akan ada. Jadi mau selemu pun tak wangi, ya, tidak juga kan hilang dah. Tentunya mau selemu akan wangi, tidak akan hilang, karena memang itu sudah sunnatullah fil kaun, bahwa di antara umat ini akan ada yang mengagumi. Walaupun mereka masuk ke lubang biawak yang busuk dan sempit, mereka akan ikut masuk ke dalamnya. Masih
Cuman masalahnya inyo bongi ke awak apa nak omong itu masalahnya. Kalau itu inyo tak buat awak dia tak puas awak ada masalah. Ya sih? Iya. Kalau dan ikut dan kalau apa dia kalian lah tak apa. Ikut di paso ikut dia. Nasallallahu alaihi wasallam afian. Kalau dia ikut sahabat awak tak faham dia. Inyo tak pernah belajar serius. Kan sahabat dia jangan serius pada agamanya kan. Itu bila dia kan paham awak yang serius banyak tak paham dia. Inyo tak serius faham pada kita. Jadi kaum muslimin. Jadi untuk menghilangkan pengagum kesesatan itu tak mungkin. Sama dengan hadis Nabi SAW akan ada di antara umatku yang menghalalkan musik, ya, menghalalkan zina, menghalalkan khamar, sutra, tak bisa dihilangkan. Cuman inyo bongi ke awak apa ndak auto menghalalkan. Sabi awak ndak ngerti dia. Sabi awak ndak paham di hadis. Inyo ndak mana-mana belajar hadisnya, paham di hadis. Awak tiai belajar hadis, ndak paham di hadis. Apa tu? Faham ni? Inyo di sekali belajar hadisnya, paham di hadis. Awak tiai belajar hadis, ndak paham? Paham. Allah musta'an. Cuma Allah dia belajar tiai dah. Ya kan? Ini di sekali ngajinya, paham ngaji. Awak kodok ngaji tak pernah paham. Kalau itu jangan ngaji dia saya nak le faham. Nak le faham jangan ngaji je dah. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini kata apa bahawa kita wajib meyakini semua syariat yang ada di kitab-kitab sebelumnya sudah dinasakh. Dengan arti lain, tak boleh lagi diamal. Dan kalau ada yang mengamalkan tidak diterima. Itu keyakinan kita. Harga tidak bisa tawar-tawar lah. Itu apa ya kena wangi waduh. Kena wangi pangoy tuan-tuan ganyanya. Ya pangoy. Nya siapa non badu pangoy nya sono dek pangoy. Nya kalau ndak pangoy ndak sambil orang koy kan ya. Nya nak masuk awak. Tu ndak mau awak dah. Tu dua awak koy di apa ada tu dua koy. Nya koy. Paham tak saya? Setiap orang nuduh orang pangoy biasanya pangoy. Ada orang pangoy bono cuma ni kan. Ni nyaruan orang pangoy. Apa soal lu kata pangoy? Ini nak masuk awak jual. Sudah itu awak dah nak amu. Mana kau itu? Mana pangoy itu? Nya pangoy, awak pangoy juga. Iya ke? Awak pangoy di kebenaran. Iya kan? Inya pangoy di kebatilan. Sama-sama kau. Nah. Awak kau ini bisa takik gitu kan? Nah. Inya kalau lambu ini tak bisa diapura. Lambu ini bisa disudur. Kau ini tak bisa ditakik. Kalau ditakik malah diam aja awak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan umat ini dari kesesatan orang yang tersesat. Dan semoga yang tersesat Allah tunjukkan bahwa dia sesat. Dan semoga yang sudah tahu dia tersesat Allah beri kekuatan meninggalkan kesesatannya. Dan yang sudah mendapatkan hikmah dan hidayah Allah meninggalkan kesesatan, semoga Allah kuatkan dan kokohkan dalam hidayahnya dan tak terbalik kembali sesat. Hanya orang rentan sudah rentan dapat hidayah kadang bisa jo sosial tak balik aja. Ya makna ada kan balik dia. Nasallallahu alaihi wasallam wa oleh sebab itu maka berlembutlah, jangan berkeras, berhikmahlah, jangan sembarangan. Taib, saya kira cukup segitu ya. Tahu juga, itulah mana? Hah? Tidak dua laman deh, 3 halaman selesai. 3 halaman setengah. Tahu ini?
Kalau tengok galak ada galak setuju bana asli nak. Galak ada galak setuju. Kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Dah. Gimana ya? Ya. Kalau nyok banyak, pokoknya capek dulu pun. Ya. Jadi yang pertama meyakini bahwa Al-Quran berlaku untuk semua alam. Ya. Yang sampai kepadanya Al-Quran baik jin maupun manusia. Yang kedua, bahwa Al-Quran sudah menasakh semua kitab-kitab sebelumnya. Maka siapa yang mengamalkan kitab sebelumnya, maka kita wajib meyakininya itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak diterima. Apa cara? Ada beda caranya Allah Ta'ala nyebut macam itu. Non kan menemu kan iya juga. Non kan manual akan iya juga. Tapi tidak tentu dah ustaz. Tak tempo tak indah. Ada aku tidak belajar dia. Allah Ta'ala itu Al-Quran deh menyambut masuk itan tidak di temo ikut di temo tu aja sambutnya tidak tentu so di akhirat sarang ni kalau Ta'ala aja. Iya tu nya tidak aja sarang kan sarang Allah Ta'ala aja. Cuman dari sekarang antum harus tahu mana jalan yang diterima, mana jalan yang ditolak. Kalau tidak sosok, kan ada je itu. Ya tak tahu mana batu ini dosanya. Berarti Allah sampai kaji jalan. Allah sampai kaji. Kalau dah tahu dan yang mana batu, aja nak tahu mana batu? Ilah. Salat nak batu dengan salat yang tak batu tak tentu. Hah? Kalau sampai misalnya bawa orang piano ke dalam musajid kan, mau salat wadang dia, siapa nyanyi? Sah, gitu ya? Sah. Hah? Oh sah salat wak? Apa dia nak? Tambah khusyuk ada je. Mana nyanyi kadang dah? Kan ya? Apalagi liriknya itu masya Allah, mengingat masa lama yang masa luka lama yang kembali menganga gitu kan. Nak percaya mak cuba. Oh cuba. Tapi siap-siap je masa ngaji kan dia apa dipanggil dia bunyi. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Semua yang menyimpang dari jalan Al-Quran dan hadis, tidak ragu kita bahwa itu ditolak. Aja aku pan. Aku jadi tolak. Yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah ditolak aku je lah. Siapa nak bangi contoh? Kau muslimin semua ditolak. Tak ada ragu kita. Jangankan mengamalkan yang ada dalam kitab yang dulu, Taurat, Injil, Zabur dan lainnya. Orang yang mengamalkan atas nama Islam saja sah, kemudian salah menerapkan atau memahami Al-Quranul Karim, salah memahami Al-Quran, wajib kita yakini amalannya ditolak. Apa sebab? Tidak ada SK-nya, tidak ada gaji. Kemudian SK wajib mengikuti SOP. Kalau tidak ada SOP, ada SK, SOP tak diikuti, cair. Hah? Kalau kontrak ibaratnya itu harus sesuai dengan speknya, harus sesuai spek. Buat bangunan ancak, tapi tidak sesuai dengan spek. Walaupun ancak pun non dibuatnya dalam konsep, tidak juga kalau dananya. Ada kisah seorang pejabat tinggi kan, dapat bantuan dari pemerintah bangun gedung 3 lantai. Dek menuinya bisa buat ompek dengan mutu yang sama, ya, dibuat ompek lantai. Nah, sodiok secara logika kan pikirnya logikanya kan, masa balobio tidak boleh, kan ya? Kan definisinya kan kalau baku uang yang korupsinya kan, ikut tidak balobio babuai. Mutu sama, bosi ukuran 7, simin ukuran 7, bakrikil ukuran 7, selesai waktu 7.
tetapi masalah. Apa sebab? Apa dek ditambah. Nah, kalau itu paham lah wak. Masuk agama kok kalau nambah-nambah ndak temo dah. Jadi aku dulu sih. Aja aku jambanya. Ndak temo. Tu bang Yuan kan. Ini biasanya je. Sang Nabi kan wangi doang. Apalagi awak. Nabi kan wangi. Apa alasan kan wangi? Kan tadi sampai kaji ndak sama jawab. Itu alasan Nabi tolaknya. Kini apa alasan orang nolak kaji awak? Dek kaji ndak sama. Makanya ada orang ketika kayak kuliah masalah tersinggungnya masalah itu seketik kan. Kan di antara yang memalsukan hadis adalah aliran-aliran agama yang bid'ah. Kan itu? Apa contoh aliran yang bid'ah dalam Islam? Sabi ala dia salafi usahanya. Itu kan salafinya. Itu tanya kayaknya apa definisi salafi itu? Tak ini ya. Coba apa contoh pelanggaran ini yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah? Lo nak mau nyabuin lah, sudah tempat so kan? Indah mau takziarnya. Ndak mau takziah kalau ada mati tidak janggut deh. Ndak itu orangnya. Apa dia? Ndak mau baca Yasin doanya. Oh gitu. Berarti kalau ndak mau baca Yasin orang mati selesai dia. Ndak sesuai Al-Sunnah dosanya. Nanti mau tengok siapa diikuti neganya dek mereka tu. Ni ada kata sampai kau ni lainnya. Ni tak siapa mau takziah ni. Nah tu kini tanya dia. Dahulu ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, siapa mimpin Yasin dia? Tak ada orangnya. Jujurnya tak ada orangnya. Tu ketika Abu Bakar wafat, siapa yang mimpin tahlil? Tak ada orang. Utsman syahid. Umar syahid. Ada Yasinan? Tak juga. Syahidlah Utsman. Ada? Tak juga. Baik. Ketika Nabi masih hidup, mungkin engkau sogan ini kau hebat juga kan? Mati jadi yasinkan juga tak perlu dulu kan? Baik, ketika Nabi masih hidup, ada tak uang yang diyasinkan? Tak. Nah kini siapa ikut doang salafi dulu? Dan siapa non awak ikut dan kena yang yasin. Hanya pasal tak tahu tu cik jadi itu masalah. Dia tak tahu cik jadi itu. Jadi hasil nguping aja. Dia sahabat doang salafi, orang mau takziah ni, orang mau bermasyarakat, kan itu ya. Akhirnya dan fitnah itulah yang dulu juga disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mau ikut jawab dan kena jualnya. Kan ya? Kan itu ke nabinya. Tak mau ikut. Kan itulah yang terturunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun kan ya. Mat duduklah sama Yasinan. Iya, 1 tahun wak beribadah ke Tuhan wak. 1 tahun dong beribadah ke Tuhan. Kan ancak usulan kan. Udah buat bantai dak wak tu. Kan ya? Iya saling menyesuaikan, saling memahami aja lah. Kalau anda omong 1 tahun sekali seminggu. Kalau anda sekali bulan. Sekali sebulan. Bulan Januari misalnya beribadah ala jahiliyah. Bulan Januari ala Islam. Bulan Desember ala jahiliyah. Nah, misalnya omong tak? Kalau omong aman wang. Kan dia buat saja, buat yang saja. Tak apa. Omong Nabi.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma 'abud lakum dinukum waliyad. Tidak bisa. Agama itu bukan untuk dicampur-campur. Agama itu bukan untuk diaduk. Agama itu lakum dinukum waliyad. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka wajib meyakini batilnya apa yang diamalkan selain Islam. Sebagaimana mereka meyakini batilnya apa yang diamalkan oleh umat Islam. Lah mati kasih yang dilokok. Itu cakap pemati kaji itu. Mereka meyakini awak salah, awak meyakini mereka salah. Sudah itu lopelah masing-masing. Kan ya, lakum dinukum waliyad. Orang Quraisy ketika itu mengatakan Nabi salah enggak? Woi, orang Quraisy jahiliyah, Nabi salahnya atau enggak? Salah. Ni Nabi, mereka salah atau enggak? Salah. Dah, amin. Cuman masalahnya ketika orang jahiliyah yang berkuasa, Nabi tidak bisa bebas. Sah? Tapi ketika Nabi yang berkuasa, orang jahiliyah bisa bebas. Saja bebas. Ketika orang Yahudi berkuasa, Islam tertekan. Tapi ketika umat Islam berkuasa, Yahudi aman. Ketika Islam berkuasa, Nasrani nyaman. Ketika Nasrani berkuasa, umat Islam tertekan. Tak jauh beda. Jadi ya, oleh sebab itu berbahagialah kita menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Tapi jangan ikut-ikuti orang itu. Tidak mungkin meyakini yang salah itu benar. Karena mereka tak pernah meyakini kita benar. Kalau mereka meyakini kita benar, pasti mereka ikuti yang benar. Itu oleh itu. Makanya ketika ada di antara umat ini yang meyakini agama orang itu benar, maka mereka masuk agama itu. Kan ya? Wih, ketika inyo masuk agama lain tu bodoh, kan murtadnya. Kan murtadnya? Ada orang murtad. Ada orang murtad. Lain, dia apa? Iya dia apa? Nya kalau cayo itu waktu. Kan ya? Makanya kalau. Tapi banyak pula orang termasuk agama ini apa? Dia cayo iko bono. Kalau sampainya cayo sodo bono masuk agama ini? Tak. Jalannya sebagaimana umat Islam yang cayo sodo agama bono masuk agama kan? Tak. Paham jadinya? Makanya orang-orang liberal tidak mampu nih jadi Islam dulu. Nyinya waktu keduanya. Tapi ketika nyola mulai yakin Kristen lebih hebat, lebih waktu, pindah aja. Sebagaimana orang yang agama lain ketika yakin yang benar adalah Islam, mereka masuk Islam. Kalau ada nyamik waktu kedua, tidak beragama dulu. Tidak beragama. Jelas ya? Kalau jelas sudah ada. Ini nyawa itu nyala jalil. Kalau tidak jalil sudah. Anda sudah, tapi kalau jalil sudah. Dan terima kasih dan mohon maaf. Kan tidak ada tanya dulu. Jelas, sama panjang cakap. Jadi kita tutup aja sampai di sini. Mudah-mudahan esok kita masih bersama lagi. Jangan kemana-mana. Insya Allah tahun depan kita akan berjumpa kembali. Hah? Tahun depan. Nah, wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.